kebenaran dicari dengan cara yang salah. Gitu. Mengapa harus ada yang dikalahkan, dipermalukan, harus ada yang direndahkan untuk mencari kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang luhur kan? Oh iya betul. Sesuatu yang mulia dan untuk semua. Kenapa tujuan yang mulia itu dicari dengan cara yang tidak mulia? Pernah kita berpikir kenapa debat menjadi panggung utama dalam diskusi kita hari-hari ini? Apakah debat benar-benar mencerminkan kecerdasan? Atau justru melupakan sesuatu yang lebih mendalam? Musyawarah misalnya. Tapi musyawarah itu konsepnya adalah kekuatan bersama, kesatuan. Ya, yang lebih mendasar dari win-win solution itu adalah kesatuan. Gitu. Dan itu adalah sebenarnya sudah dimiliki secara budaya itu oleh Indonesia, musyawarah. Episode kali ini kita membahas sesuatu yang sering dianggap wajar tapi sebenarnya cukup kontroversial, yaitu debat. Banyak banget debat-debat yang beredar di sosial media, TV, dan medium-medium lainnya yang seringkali malah menimbulkan amarah. Kenapa ya? Narasumber kita kali ini, dia seseorang yang aktif dalam berbagai forum agama dan keresahan beliau mengenai debat, pada akhirnya membuat beliau memiliki pandangan, definisi, dan perspektif lain tentang debat itu sendiri. Podcast kali ini akan dipimpin oleh host yang juga sama-sama aktif dalam forum-forum agama, dan beliau juga seorang guru. Kita akan mengeksplorasi apa itu debat dan apakah hal itu malah menjadi tolak ukur intelektual. Ataukah sebenarnya kita malah lupa bahwa musyawarah lebih mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kami percaya memahami bukan berarti harus beradu argumen. Selamat mendengarkan dan semoga obrolan ini bisa sedikit membuka perspektif baru. Stay tuned on Relicure Stories. Oke, ketemu lagi nih Bi. Ya, senang. Ya, oke. Diskusi kita kali ini nih soal debat nih. Kita lihat ada banyak keprihatinan juga ya masalahnya yang terjadi sebenarnya. Ya itulah. Kadang kita lihat di sosial media atau di mana itu kan orang tuh malah jadinya menang-menangan gitu. Nggak tahu mencari apa sih sebenarnya gitu ya. Pokoknya mereka yang penting debat gitu ya, menang-menangan lah intinya. Nah, menurut Mas Fahim gimana tuh? Iya, itu satu menurut saya pemandangan suram ya, itu tentang debat. Nah, itu yang sudah tidak sehat menurut saya. Iya. Debat yang mungkin selama ini orang lihat itu sebagai sesuatu yang biasa, tapi kita lihat sendiri sekarang sudah menghasilkan suatu polarisasi, kemudian sarana untuk membenci sosok tertentu, gitu. Yang jelas tidak sehat dan tidak mendidik. Itu satu keprihatinan yang kita coba untuk respon lah ya dengan sesuatu yang lebih konstruktif. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya dilihat nih, kan debat itu tadi akhirnya sudah mulai tidak sehat lagi ya. Dan tadi juga Mas Fahim bilang ini ada satu keprihatinan kita ya bahwa sudah tidak konstruktif lagi ya. Nah, kenapa tuh bisa harus bagaimana dan mengapa juga kita bisa tidak konstruktif di situ gitu? Ya, mungkin saya mau awali dengan melihat prinsip ajaran agama atau mengaitkan dengan perspektif nilai-nilai ajaran agama. Iya. Sebagai dasar untuk kita meninjau ulang apakah debat itu layak atau pantas untuk kita ya, untuk manusia gitu. Iya. Saya mau awali dari realita manusia atau identitas manusia. Ada sebuah realita yang kita tidak bisa ingkari sebagai manusia. Gitu. Tentang manusia. Realitanya kayak gimana tuh Mas Fahim? Realita bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk rohani yang diciptakan dengan derajat mulia. Itu menjadi realitas sekaligus identitas sejati manusia. Jadi pada dasarnya manusia punya realitas rohani itu gitu ya? Iya, pada dasarnya realitas manusia adalah makhluk rohani dengan derajat yang mulia. Derajat yang mulia. Berbeda dengan
makhluk lainnya, seperti binatang. Bisa dijelasin nggak tuh maksudnya sebagai derajat yang mulia tadi, makhluk rohani yang? Ya, dan mungkin kaitannya ya dengan bentuk diskusi debat itu ya. Kita tahu bahwa identitas manusia, kesadaran kita terhadap identitas itu sangat menentukan cara kita manusia memandang dirinya, memandang orang lain. Identitas itu mempengaruhi kita bertindak dan berinteraksi. Salah satunya interaksi manusia dengan manusia lainnya. Gitu. Tentu dengan sebagai makhluk rohani yang memiliki derajat mulia, kita tidak pantas berinteraksi dengan cara seperti binatang berinteraksi, saling menjatuhkan, saling mengalahkan. Harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia debat, terutama yang belakangan ini, itu tidak berbeda dengan dunia binatang yang saling mengalahkan, saling menghilangkan, saling merendahkan. Itu hanya caranya itu dengan cerdas, dengan kecerdasan. Tapi itu tidak pas dengan identitas manusia tadi. Gitu. Kalau kita lihat inilah debatnya sebelumnya kan, sebenarnya debat itu kan diskusi ya, antar dua kelompok yang berbeda pendapat gitu kan. Nah, diskusi ini untuk mencapai satu kebenaran gitu kan. Iya, betul. Itu terus, definisi umum ya. Definisi umumnya kan gitu tuh. Nah, terus masalahnya itu di mana tuh kalau misalnya kita lihat tadi? Nothing wrong with the definition ya. Memang kalau kita buka di kamus, di definisi apapun, tidak ada sesuatu yang salah. Itu satu bentuk diskusi untuk mencari kebenaran. Tapi menurut saya itu satu format diskusi yang salah. Gitu. Memang diskusi, tapi formatnya salah. Dan kita bisa lihat diskusi bentuk debat itu bertentangan dengan jati diri manusia sebagai makhluk rohani gitu. Dan diskusi secara umum, salah satu bentuk diskusi lainnya adalah musyawarah. Tapi sangat jauh berbeda sebenarnya debat dengan musyawarah, bahkan dengan diskusi itu sendiri. Bedanya di mana tuh? Mungkin tujuannya sama-sama mencari kebenaran. Bedanya dengan debat, kebenaran dicari dengan cara yang salah. Gitu. Mengapa harus ada yang dikalahkan, dipermalukan, harus ada yang direndahkan untuk mencari kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang luhur kan? Betul. Sesuatu yang mulia dan untuk semua. Kenapa tujuan yang mulia itu dicari dengan cara yang tidak mulia? Itu poinnya. Gitu. Jadi sangat berbeda. Coba kita lihat tujuan dari diskusi dan musyawarah, terutama musyawarah. Tujuannya sangat berbeda dan caranya sangat berbeda. Musyawarah itu kebenaran itu dicari bersama dan setiap orang, misalnya 5 orang yang mencari kebenaran, masing-masing berusaha menyumbang. Dan ketika berhasil didapat kebenaran itu menjadi milik bersama. Tidak ada yang kalah. Gitu. Betul. Dari manapun kebenaran itu mungkin lahir dari pendapat seseorang atau awalnya mungkin bertentangan gitu. Tapi ketika didapat itu menjadi kemenangan bersama. Sedangkan dalam debat harus ada yang dikalahkan. Harus ada yang dikalahkan. Itu sangat mendasar perbedaannya. Jadi memang di sini dalam konteks ini kalau definisi musyawarah tadi, perbedaan antara debat dengan musyawarah di sini, kalau misalnya musyawarah itu sebenarnya win-win solution gitu ya. Mungkin saja ada dua perbedaan, dua pendapat yang kemudian ya disepakati bersama gitu, ya kan, win-win solution, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu ya. Dalam konteks ini seperti itu ya. Iya, bahkan mungkin konsepnya lebih
menarik, lebih mendasar dari sekadar win-win solution. Win-win solution itu satu pihak yang berbeda supaya tidak bersaing secara tidak sehat, supaya tidak saling mengalahkan, dia mencapai satu kesepakatan. Tapi musyawarah itu konsepnya adalah kekuatan bersama, kesatuan. Ya, yang lebih mendasar dari win-win solution itu adalah kesatuan. Dan itu adalah sebenarnya sudah dimiliki secara budaya itu oleh Indonesia, musyawarah itu. Jadi itu punya Indonesia sebenarnya? Iya sebenarnya. Wow. Kenapa kita menggunakan sesuatu yang menurut kita asik dan bagus gitu, canggih, yang disebut debat itu. Tapi kita melupakan sesuatu yang luhur, yang satu budaya luhur Indonesia, musyawarah dan diskusi. Dan itu jati diri kita itu sebenarnya. Iya, iya itu. Perbedaan itu yang penting untuk kita catat. Ya, kalau misalnya kita lihat sendiri, ya definisi bukan, maksud saya asal mula debat itu kan kita bisa lihat dalam sejarahnya itu mulai dari peradaban Yunani kuno ya, para filsuf-filsuf Yunani kuno yang kemudian terus diteruskan di level pendidikan, institusi pendidikan di zaman Eropa itu ya, sampai kemudian di parlemen-parlemen Eropa, termasuk di parlemen Inggris misalnya kayak gitu. Itu memang dari sana gitu. Dan kemudian kalau kita lihat tadi bahwa ternyata kita juga punya gitu ya, yang musyawarah mufakat itu ya, yang kita punya ya. Dan itu jati diri kita sebenarnya di sini. Iya betul. Dan perjalanan, itu poin penting juga. Artinya debat itu sudah dari zaman dulu. Iya betul. Itu bahkan di dunia akademis sesuatu benar yang tadi Pak Sony sampaikan bahwa itu sudah sesuatu yang alami dari dulu ada. Gitu. Masalahnya di mana gitu. Tapi inilah saatnya kita mulai meninjau ulang, merekonsepsi ulang tentang diskusi yang sesuai dengan derajat manusia. Inilah saatnya. Iya. Nah, dan kita kaitkan dengan apa yang kita sudah punya sebagai suatu budaya yang luhur, musyawarah, itu kita tinjau ulang. Dan tidak sekedar kita meniru karena itu suatu tren di dunia gitu. Iya. Bahkan kita melihat kita seperti meniru sesuatu yang buat kita sebenarnya asing, dan kita bukan hanya gagal meniru gitu. Jadi gagal ganda gitu, gagal meniru sekaligus gagal memelihara jati diri. Indonesia, sesuatu yang sudah kita punya yaitu budaya musyawarah. Iya. Itu ada di dalam Pancasila, di dalam sila keempat. Iya betul. Dan Pancasila kan tentu bukan lahir sejak kemerdekaan, tapi itu sesuatu yang sudah kita punya dari dulu. Dari dulu zaman nenek moyang kita ya sebenarnya gitu. Oke, wah luar biasa sebenarnya ya. Indonesia itu. Ya memang satu lagi sebenarnya kalau bicara soal debat juga kita bisa lihat juga sebenarnya peran media juga cukup besar di situ. Sangat besar ya. Dulu kan ya kita lihatlah ada ya format-format debat di televisi, dan kemudian yang membesar lagi adalah di media sosial tuh. Jadi kalau misalnya ada misalnya ada pro kontra situ yang saya lihat ya, itu langsung bawahnya panjang sekali. Jadi seolah itu jadi kayak menang-menangan gitu ya, tapi tidak mencapai kesepakatan apa-apa. Pokoknya menang-menangan aja. Jadinya ya menang-menangan. Jadi ya ini menurut saya cukup memprihatinkan di situ sebenarnya. Ya justru pemandangan suram tentang debat yang kita terpanggil untuk merespon itu terjadi di media. Gitu. Pak Sony bilang debat itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Iya. Tapi pemandangan terutama di media itu sekarang saya rasa seperti mendapatkan tempat gitu, atau dipelihara begitu, punya ruang-ruang, disediakan ruang-ruang. Bahkan pada level formal gitu. Iya. Contohnya ketika kita mencari seorang pemimpin terbaik, itu sarananya itu debat. Menurut saya itu paradoks. Paradoks. Kenapa tuh?
mencari seorang pemimpin, kita kan mencari orang yang terbaik. Iya. Terbaik bukan dalam hal kecerdasan saja, bukan hanya terbaik dalam hal programnya, tapi juga nilai-nilai kepemimpinannya, kearifannya, apa ide-idenya, kebijakannya, sikap bijaksananya. Itu. Tapi nilai-nilai yang luhur itu dicari dengan cara yang salah, yaitu debat. Bukankah itu satu yang paradoks? Gitu. Seperti saya mau cari orang yang paling pandai, paling cerdas gitu kan, di antara dua orang, tapi disuruh berkelahi. Mirip seperti itu menurut saya. Iya, cuma ini bukan fisik begitu. Iya. Tapi sifatnya sama. Akhirnya yang keluar jadi sifat jelek. Karena harus menjatuhkan lawan, ada istilahnya menantang, ada istilahnya berbekal amunisi, itu kan sudah perang gitu. Tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya mencari orang yang baik, yang terbaik, tapi dengan cara yang tidak baik. Itu satu paradoks. Terus kita pernah melihat misalnya di televisi orang satu ungkapan misalnya dalam satu contoh perdebatan. Seseorang mengatakan bahwa kamu tidak paham Pancasila, misalnya. Ini suatu contoh lain dari paradoks. Padahal ketika Pancasila diperdebatkan, itu menjadi sesuatu yang bertentangan. Ketika saya mengatakan bahwa Pak Sony tidak paham Pancasila, itu artinya pernyataan saya itu sudah bertentangan dengan Pancasila. Suatu paradoks kan? Iya, suatu paradoks. Ya, itu kita lihat di televisi kan. Ini satu contoh saja. Dan kita lihat bahwa orang-orang yang terlibat debat sebenarnya orang-orang cerdas pandai, tapi kecerdasan intelektualitas itu jadi runtuh karena tidak diletakkan di sebuah platform landasan moral dan landasan rohani yang mencerminkan derajat manusia yang sejati tadi. Dan itu sesuatu yang perlu disadari oleh media, bahwa media itu sangat berperan. Media sangat berperan menyediakan ruang-ruang yang bisa menjadi tempat untuk orang berdiskusi, boleh dengan cara kritis dan tajam, tetap kritis tajam tapi tetap bijak. Baik. Seperti itu. Terakhir nih, kalau menurut Mas Wahyu sendiri harapannya ke depan bagaimana? Harapan yang Ya, kita selain media, kita semua bisa berperan, termasuk bentuk-bentuk diskusi seperti ini. Kita bisa membangun satu kesadaran dan kita biasa merespon secara konstruktif dan positif. Terhadap sesuatu yang negatif. Kita tidak terpancing ke dalam suatu suasana perdebatan. Ya, jadi artinya kita mulai dari sini mari kita bersatu untuk saling diskusi boleh sih ya, tapi artinya ke depannya kita berdiskusi secara dewasa yang artinya kita bisa mencari sesuatu yang berbeda pendapat, mungkin boleh saja, tetapi yang paling penting kita bisa saling menghargai gitu ya, dan kemudian mencapai satu musyawarah tadi untuk mencapai satu kesepakatan bersama gitu kan ya. Gitu. Ya udah, nanti kita diskusi lagi nih, tapi mungkin di lain kesempatan ya. Makasih Mas Wahyu. Tetap positif dan konstruktif. Sip.